Shalom, selamat pagi, damai dan sejahtera melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik aman di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca firman, ya, Daud itu merupakan satu pribadi yang komplit bagaimana Allah memproses kehidupannya. Ya. Kita melihat bagaimana latar belakang ketika dia kecil sampai diizinkan Tuhan dipanggil dengan cara yang luar biasa, ya, mengalahkan Goliat. Tapi barangkali kalau dalam skenario seperti itu orang sudah membayangkan satu sisi keberhasilan karena melalui ujian yang luar biasa, tetapi ternyata Tuhan belum selesai memproses dia, bahkan melewati satu perjalanan hidup yang cukup sulit, cukup pahit, terintimidasi dengan ketakutan yang luar biasa, dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Kalau kita melihat sepenggal-sepenggal perjalanan hidup Daud pada waktu itu, proses yang diizinkan Tuhan, barangkali kita bisa berkata luar biasa beratnya, gitu ya. Tetapi misalnya perjalanan di Gua Adulam pun dalam kondisi yang terjepit, penuh dengan ketakutan. Tetapi kita melihat dari kondisi itu Tuhan mempercayakan banyak orang kepada Daud untuk dilayani. Dan dari proses yang sama itu dihasilkan orang-orang yang luar biasa di waktu kemudian hari. Sampai akhirnya Tuhan membawa dia pada satu tempat yang tertinggi. Tetapi rupanya proses belum selesai dan kita melihat perjalanan akhir dari Daud. Nah, ada satu hal yang menurut saya luar biasa. Jadi dari beratnya proses yang diizinkan Tuhan, pasang surutnya kehidupan yang dialami oleh Daud, ya, tetapi dia tidak pernah merasa pahit hatinya dengan Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur, dia memang mengeluh, dia seringkali marah di dalam hatinya agar Tuhan membalaskan keinginan hatinya kepada musuh-musuhnya, tetapi dia tidak pernah pahit hatinya dengan Tuhan. Dan sesungguhnya orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya mereka benar-benar mengalami Tuhan. Saudaraku, kalau saya renungkan, sesungguhnya bagaimana caranya sih membuat kita, umat Tuhan itu menjadi orang-orang yang kuat, begitu, orang-orang yang tahan menghadapi segala pencobaan, rintangan dalam hidup ini. Ya tidak lain dan tidak bukan, Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita mau dibentuk oleh Tuhan dan kita menjadi serupa dengan Dia, maka otomatis proses itu melekat pada diri kita yang diizinkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya kita merasa biasa saja melewati proses di dalam hidup ini. Jadi orang kuat itu tentu lahir dari latihan dan proses yang luar biasa. Orang yang tidak mau diproses, orang yang tidak mau melewati proses yang sulit, ya jangan berharap menjadi orang yang kuat. Nah, di Mazmur 17 ayat 1 sampai 3, begitu, 27 ayat 1 sampai 3, Daud mengatakan begini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun
aku tetap percaya. Nah, kalau kita melihat sesungguhnya perjalanan hidup Daud, apakah kita bisa melihat kemenangan senantiasa yang ada padanya? Ya, tentu tidak, gitu ya. Tetapi ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh Daud di dalam Mazmur Daud itu seolah-olah dia selalu mengatakan seperti orang menantang keadaan yang dia hadapi, dan dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di dalam hatinya selalu muncul harapan yang baru, di dalam pikirannya selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dengan Tuhan. Pada saat dia mengalami situasi yang sulit, barangkali dia berkata, wah susah ya, sampai kondisi yang ekstrimnya itu dia pernah berpura-pura gila. Itu menurut saya dia sudah kehabisan akal lagi, bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan diri gitu kan. Itu kan sudah merupakan satu strategi yang paling buruk lah. Itu pernah dilakukan oleh Daud. Bahkan ketika Tuhan menghukum dia karena pelanggarannya terhadap Batseba, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Anaknya mati, dia berpuasa sedemikian rupa. Tetapi di balik itu, dia menyadari benar bahwa dia tidak mungkin lepas dari Tuhan. Terus yang berikutnya, dia terus bisa membedakan sisi gelap dan sisi terang. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berani mengambil konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan itu. Ya, banyak orang yang karakternya ketika dia melakukan kesalahan, dia seolah-olah ingin mencuci tangannya dan berdoa Tuhan melepaskan darinya segala bentuk konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Itu ternyata tidak sesuai dengan firman. Yang namanya pertobatan, ya dia katakan, Tuhan, aku memang sudah melakukan kesalahan, aku mohon ampun, aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan sekarang terserah Tuhan untuk membentuk aku, namun aku tidak mau terlepas dari Tuhan. Itu adalah satu sikap kelaki-lakian Daud yang sampai akhirnya hati dan pikiran dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik untuk melihat kehidupan ini harus selalu bersama dengan Tuhan. Suatu saat kita mengalami satu kegagalan, satu kekalahan, satu persoalan yang barangkali membuat kita cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi biarkan hati yang manis kepada Tuhan, pikiran yang diisi dengan kebaikan Tuhan, hati yang penuh dengan ucapan syukur, itu yang hadir dalam hidup kita, sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar mengalami kemenangan di dalam Kristus. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.